Maka mereka berpikir, ini perang kayak gini besar modalnya, besar resikonya. Mereka ciptakanlah perang yang kemudian namanya perang asimetris, perang non-fisik. Apa perang non-fisik? Yang dikuasainya adalah ekonominya, yang dikuasainya adalah politiknya, yang dikuasainya adalah sumber daya alamnya, yang dikuasainya adalah pikirannya, gitu. Melalui propaganda-propaganda, bisa melalui film, yang kayak tadi kan. Banyak cara yang mereka lakukan, yang mana dia menguasai, nggak perlu dia mengirim senjata, dia nggak perlu mengirim pesawat tempur, kapal selam, kapal induk, nggak perlu. Tapi pejabatnya dia kuasai, hukumnya dia yang kendalikan. Dengan apa? Bisa dengan uang, bisa dengan perempuan, banyak cara. Itu perang asimetris. Itu yang banyak terjadi di negara-negara di dunia sekarang saat ini. Termasuk Indonesia. Kita adalah salah satu korban dari perang asimetris. Apa contohnya? Tidak ada alasan Indonesia itu punya hutang seharusnya. Kalau pemimpinnya benar, nggak ada. Kita kurang apa lagi coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 15 menit nih Pak Kiai, yang kita hormati Pak Kiai kita. Ini kehormatan lagi nih bagi saya, udah keempat kali ya Pak Kiai. Iya. Jadi betul kata orang, kalau pernah minum air al-islah apalagi makan tapeknya pasti akan balik-balik ke sini terus. Ini sebenarnya waktu yang sangat singkat, cuman saya coba dulu 15 menit tentang pertahanan dan keamanan. Ini penting adik-adik. Kenapa penting? Sebelumnya kita selalu membaca di berita, tidak akan mungkinlah dunia ini akan perang lagi. Udah ada PBB kata dia kan. Ternyata Irak luluh lantak, Libya diperangi, Suriah sampai sekarang nggak selesai. Oh, kita punya banyak tentara perdamaian, kita udah punya forum-forum internasional, ternyata Rusia juga serang Ukraina. Nah, kemarin yang terbaru Cina hampir perang dengan Taiwan, belum juga masih saling gonggong-gonggong kan, biasalah. Itu dinamika diplomasi pertahanan. Cuma pertanyaannya sekarang, betul kata Pak Kiai tadi, nah Indonesia bagaimana nih kata dia? Kalau kita perang siap enggak kita, kan gitu Pak Kiai. Nah, sebelum kita jawab itu, saya tertarik sedikit, ini izin Pak Kiai menjawab apa namanya persepsi. Ini penting nih. Yang dibilang oleh Profesor Ihsanuddin Nursi tadi ini menarik, bagaimana persepsi itu sangat penting, atau istilah dalam Harokat Islam itu ghazul fikri itu, ya, sebuah perang pemikiran itu merubah persepsi kita, sehingga persepsi kita merubah juga mentalitas dan tidak perilaku kita. Seharusnya mengerjakan A bisa dilakukan kepada B. Nah, sekarang saya tanya kepada bapak-bapak, adik-adik di sini, kenal nggak dengan tokoh yang bernama Rambo? Kenal? Hebat nggak dia? Hebat. Hebat di perang apa dia hebatnya? Ada yang bisa jawab? Rambo itu hebatnya ketika dia perang di mana? Siapa yang jawab? Di hutan. Negaranya di mana? Vietnam, betul.
Jadi Rambo itu tokoh perang hebat ya, Sylvester Stallone namanya, ototnya besar dengan panah, ya, bisa menghancurkan, meluluh-lantakkan berbatalion beribu-ribu ratus orang tentara Vietcong atau Vietnam. Betul? Tapi kita tahunya itu di mana? Di film. Film kan? Nah sekarang saya tanya, Amerika perang dengan Vietnam siapa yang menang? Oh, hebat nih Pak Gihena. Betul. Tapi yang hebat dalam faktanya yang menang itu adalah Vietnam, tapi yang hebat dalam film siapa? Amerika. Rambo itu orang mana? Amerika. Nah, begini, ini perlu saya bilang, ini udah persepsi, ya. Amerika untuk mencuci otak masyarakatnya membuat 86 jenis film perang di Vietnam, salah satunya Rambo. Bayangin, dan 86 jenis film yang dibentuk oleh Amerika untuk mencuci otak masyarakatnya, untuk menyatakan bahwa sebenarnya kita tuh menang di Vietnam dengan memunculkan tokoh bernama Rambo. Tujuannya apa? Orang Amerika itu beda dengan orang Indonesia, mentalitasnya. Ya. Amerika tuh kalau sempat masyarakatnya itu traumatiknya ketika tahu Amerika itu kalah di Vietnam, luar biasa menjatuhkan, merontokkan mental orang Amerika itu sendiri. Makanya para ahli-ahli psikologi, para ahli negaranya ini berbahaya nih. Mentalitas bangsa kita akan terpuruk sehingga ini mengganggu kita menjadi sebuah negara yang superpower, mempertahankan hegemoni kita di dunia. Nah makanya dibuatlah sebuah film-film bernama film Rambo, sehingga terbentuk di orang Rambo itu hebat, sehingga menghilangkan bahwasanya Amerika itu sebenarnya kalah total di Vietnam. Dalam catatan dari Komando Indonesia itu 10.000 sampai sekarang nggak jelas itu tentara Amerika itu ditemukan, 10.000 yang hilang, belum yang mati, belum kerugian moral dan materialnya. Nah itulah pentingnya persepsi. Nah sekarang saya tanya, pernah nonton film Avenger? Siapa-siapa aja tokohnya? Thor siapa lagi? Nggak usah malu-malu, bilang aja nggak apa. Oke, nah banyak, ada Thor, ada banyak jenis-jenis ya. Yang terbaru ada Love and Thunder, betul? Ada juga Thor yang ceweknya. Ada Thor, ada, kalau kita urut ke belakang banyak lagi nama tokoh-tokoh fiksi yang dimunculkan oleh Hollywood namanya. Apa tujuannya? Ada Superman, ada Batman, ada Robin Hood, ada sekarang nama Avengers, ada banyak. Tujuannya apa? Ya salah satu membentuk persepsi tadi. Membentuk persepsi bahwasanya ya, bangsa Amerika itu adalah orang-orang yang hebat, padahal sebenarnya tahu dengan Salahuddin Al-Ayyubi, kenal dengan Tariq bin Ziyad, kenal dengan Salman Al-Farisi, kenal dengan Bung Tomo, kenal dengan Jenderal Sudirman, kenal dengan banyak lagi sebenarnya pahlawan-pahlawan kita, tokoh-tokoh kita yang sebenarnya itu adalah nyata dan lebih hebat bukan apa-apa yang cerita fiksi tadi gitu. Betul tidak? Tariq bin Ziyad berapa umurnya dia menaklukkan Konstantinopel? Salahuddin Al-Ayyubi umur berapa dia kemarin melebut Palestina? Bung Tomo dengan suara yang menggelegar, bagaimana bayangin melawan tentara sekutu, pemenang Perang Dunia Kedua, kalah sama arek-arek Surabaya, orang Jawa Timur. Luar biasa tidak kita? Takbir! Luar biasa. Bambu runcing itu jangan lihat bambu runcingnya gitu. Ya, secara logis bukan, tapi semangat yang diperlihatkan oleh bangsa Indonesia gitu. Bambu runcing lawan tank gimana? Bambu runcing lawan senjata gimana? Bukan itunya, bayangin. Dengan bambu runcing aja dia berani melawan kita, berarti siap mati. Itu pesan disampaikan oleh masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia. Avenger itu mana dia? Rambo itu mana dia sekarang? Udah sakit-sakitan tuh Sylvester Stallone. Iya. Arnold Schwarzenegger yang jadi apa film apa namanya? Sekarang udah stroke gitu. Jackie Chan aja sekarang udah tahu kan? Apalagi Jet Li. Mohon maaf, kalau dalam bela diri nggak ada lawan Cina dalam film. Tapi di MMA ada nggak dari bela diri Cina? Nggak ada kan? Nggak ada. Ada nggak? Ada yang hobi nonton MMA gitu?
Tapi kalau lihat film kungfu luar biasa kan, jurus mabuk lah, dragon fist lah, pedang hantu belau lah gitu. Nah ini persepsi. Padahal kita jelas ada si Bitung, fakta itu gitu. Ada Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol, itu semuanya fakta gitu. Ini bahayanya persepsi. Persepsi sehingga mental kita itu inferior. Adik-adik semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hanya 3 negara di dunia ini yang itu merdeka dari melawan senjata, menggunakan senjata. Salah satunya Indonesia. Sekarang saya tanya, Malaysia merdeka karena apa? Singapura, makanya ada Commonwealth, ada persemakmuran, itu hadiah gitu. Mohon maaf, Arab Saudi kan apa didukung dia memberontak melawan Utsmani, berdirinya. Siapa? Hanya 3 negara, Indonesia, Vietnam, dan Aljazair gitu. Itu negara yang memang murni melalui senjata, ada salah satunya Indonesia. Tapi secara persepsi itulah. Makanya bilang itu bahayanya persepsi. Nah sekarang pertanyaan Pak Kiai tadi, ini udah 10 menit Pak Kiai. Mampu nggak kita apabila kita diserang? Gitu kan? Jawabannya sederhana aja. Indonesia itu mempunyai sistem pertahanan yang satu-satunya di dunia tidak ada dimiliki oleh negara lain. Namanya apa? Wah mantap. Namanya Sishankam Rata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Jadi tidak ada negara lain seperti itu. Vietnam belajar sama kita. Ya. Vietnam itu bapak-bapak, adik-adik semuanya, itu ketika perang dengan Amerika, ya. Vietnam itu tidak punya angkatan udara, tidak punya angkatan laut, dia hanya punya angkatan darat. Vietnam, catat. Paling-paling dia hanya punya Arhanud, artinya pertahanan udara, tapi itu tetap angkatan darat. Tapi Amerika yang begitu jago besar kalah bertekuk lutut. Apa kekuatannya tadi? Belajar sama Indonesia, belajar sama Nasution. Kekuatan rakyatnya, rakyat yang bersatu padu. Nah itu belajar sama Indonesia. Belajar bagaimana palagan Ambarawa, bagaimana area Surabaya 10 November gitu. Kalau sebuah negara ditentukan oleh kekuatan persenjataannya, tentu yang menang itu selalu adalah negara yang produsen senjata. Betul tidak? Ya. Faktanya, mohon maaf, Amerika setelah Perang Dunia Kedua tidak pernah memerangi negara yang siap perang. Karena belajar dari Vietnam. Tak pernah dia. Contohnya ya, Irak. Irak ketika Saddam Hussein berkuasa begitu full power, ya. Amerika nggak berani langsung perang. Bagaimana caranya? Diadu dulu Irak ini dengan Iran, dengan isu Syiah Sunni bla bla bla. 8 tahun Irak dan Iran ini berperang. Bayangin 8 tahun perang, biaya perang itu luar biasa. Ya, setelah 1/4 kekuatan Irak hilang karena perang dengan Iran, ya, diprovokasi lagi dengan Kuwait. Kuwait membor minyaknya dari tanah tapi menyamping ngambil minyaknya Irak sehingga Irak menginvasi Kuwait. Tapi itu sebenarnya juga jebakan permainan adu dombanya Amerika, sehingga dengan Irak menginvasi Kuwait, Amerika menggunakan kekuatan PBB untuk melakukan sanksi-sanksi ekonomi sampai terjadilah perang Teluk 1 dan 2, dikeroyok lagi itu Irak. Udah hilang lagi separuh kekuatan Irak. Setelah 8 tahun dengan Iran, dihabisi perang Teluk 1 dan 2, diembargo Irak itu. Diembargo pangannya segala macam. Tidak cukup sampai di situ, dituduh dia menggunakan senjata kimia sehingga dilucuti senjata Irak itu. Sampai pada titik nggak ada lagi pesawat tempur Irak itu yang terbang, nggak ada lagi latihan-latihan tentaranya, baru diinvasi dengan 9/11. Artinya Amerika itu tidak pernah menyerang negara itu secara langsung, pasti diperhatikan dulu kekuatannya. Itu pun ya, masyarakat Irak itu yang penduduknya 24 juta, ya, yang besarnya nggak lebih dari sepertiga Sumatera, ya, separuh oleh Sumatera lah, Amerika menghabiskan biaya $3 triliun. Betul ya, Prof? Takut saya hadirkan Prof, saya kena jewer nanti harus lapor dulu. Betul kan Prof? $3 triliun, udah bertahap itu pun dia menghabisin biaya $3 triliun. Makanya saya lihat, kalau hanya mengandalkan senjata, sebentar tuh Irak. Tapi Irak juga kan tidak bodoh, dia juga melakukan perlawanan sampai sekarang pun belum selesai. Nah artinya yang perlu saya diingatkan di sini sekarang adalah
Persenjataan itu betul dalam perang konvensional. Tapi pada titik tertentu, khususnya Indonesia, yang paling kekuatan utama rakyat Indonesia itu adalah kekuatan rakyatnya, bangsa dan negara. Kalau rakyatnya memble-memble, bucin, budak cinta, yang kecil-kecil remaja bucin istilahnya, budak cinta. Kalau yang bapak-bapak sedikit bucil, budak cicilan, nah, itu bahaya kita. Gitu. Ya, siang terhina, malam menderita. Yang bucinnya menghayal cewek, macam-macam sinetron. Mental kita seperti itu bahaya. Nah, ada sebuah cerita, sedikit 2 menit. Ketika Ratu apa saya lupa, kita ingin menaklukkan Andalusia. Dia utus seorang intelnya mata-mata mempelajari apa perilaku masyarakat Andalusia ketika itu. Disuruh di sana tinggal selama 1 tahun. Setelah balik, ditanya, apa yang kamu lihat dari masyarakat Andalusia? Oh begini Ratu, dia setelah pemimpin, saya nanti mau diingatkan, Ratu bahaya, kata dia. Kenapa? Saya melihat seorang bocah umur 5 tahun menangis. Kenapa, kata dia? Karena dia latihan panah, dari 5 sasaran yang ditembak, dia cuma kena 3, kata. Terus kenapa kamu nangis? Kalau saya aneh orang kafir itu ada 5, berarti 2 orang lagi bisa membunuh keluarga aku, kata. Oh, jangan ganggu mereka dulu, itu berbahaya. Jadi bayangin, ini isyarat umur 5 tahun aja punya jiwa nasionalisme, jiwa jihad yang luar biasa gitu terhadap bangsa dan negaranya. Nah, lalu si Ratu ini dan oke, kalau begitu kita kirimkan hiburan-hiburan, narkoba, semua yang bisa melalaikan, merusak mereka gitu. Kalau dulu kan belum ada televisi, tentu melalui bacaan, teater-teater, banyaklah kesenian-kesenian. Inilah pintu-pintu masuk mereka untuk melemahkan bangsa Andalusia. Nah, 5 tahun berselang, diutus lagi. Serang 5 tahun, udah kita serang dia dengan propaganda-propaganda, pemikiran-pemikiran, dan narkoba-narkoba. Nah, diutus lagi intelijen ke sana. Nah, setiba di sana, intelijen 1 tahun di sana lagi, singkat kata, balik lagi kepada lapor kepada Ratu. Ratu, ternyata sudah berubah. Oke, apa yang kamu lihat? Saya melihat seorang remaja sedang menangis. Kata. Oh ya? Iya, umur 17 tahun, 18 tahun. Lalu saya tanyakan, kenapa kamu menangis? Kata dia. Putus dengan pacarnya. Kata. Aduh. Nah, jadi beda ya. Yang pertama umur 5 tahun menangis karena dia latihan panah hanya 3 sasaran kena dari 5 sasaran. Yang satu lagi itu umur 17 tahun nangis karena pacarnya. Gitu. Isyaratnya apa? Generasi mudanya dalam mengalami kerusakan parah, dalam keadaan lemah. Makanya Andalusia berhasil direbut dari tangan umat Islam. Ini pelajaran pahit bagi kita. Artinya di sini yang perlu disampaikan adalah walaupun bagaimana bangsa Indonesia ini adalah seperihan kepingan surga yang luar biasa, adik-adik. Bayangin dari tahun abad keberapa kita ini mau dijajah, mau dikuasai, ya nggak habis-habis itu sumber daya alamnya, ya bro, nggak habis-habis. Portugis datang, Jepang datang, Eropa bergantian, tapi yang dibenci ku Arab. Ya. Yang jajah kita siapa? Orang Eropa kan, sama Jepang, tapi yang kau dibenci padahal Arab yang memberikan dakwah. Nggak habis-habis sampai sekarang sumber daya alamnya. Nah, terakhir sebagai penutup artinya adalah dalam perang itu ada 3 jenis. Ada namanya perang simetris, ada namanya perang asimetris, dan yang ketiga perang hibrida. Perang simetris ada perang fisik, ya, kirim tentara, invasi itu perang simetris namanya. Tentara melawan tentara, alutsista, pesawat tempur segala macam dikirim. Itu namanya perang fisik. Itu adalah perang konvensional yang terjadi pada perang pertama, perang kedua. Biayanya mahal seperti yang saya contohkan tadi. Amerika dengan sekutunya hanya melawan Irak yang perbandingannya habis 3 triliun dolar. Makanya mereka berpikir ini perang kayak gini besar modalnya, besar resikonya. Mereka ciptakanlah perang yang kemudian namanya perang asimetris, perang non fisik. Apa perang non fisik? Yang dikuasainya adalah ekonominya, yang dikuasainya adalah politiknya, yang dikuasainya adalah sumber daya alamnya, ya, yang dikuasainya adalah pikirannya, gitu. Melalui propaganda-propaganda, bisa melalui film yang kayak tadi kan, bisa melalui banyak cara yang mereka lakukan, yang mana dia menguasai, nggak perlu dia mengirim senjata, dia nggak perlu mengirim pesawat tempur, kapal selam, kapal induk, nggak perlu. Tapi pejabatnya dia kuasai, hukumnya dia yang kendalikan. Dengan apa? Bisa dengan uang, bisa dengan perempuan, banyak cara. Itu perang
asimetris. Itu yang banyak terjadi di negara-negara di dunia sekarang saat ini, termasuk Indonesia. Kita adalah salah satu korban dari perang asimetris. Apa contohnya? Tidak ada alasan Indonesia itu punya hutang seharusnya. Kalau pemimpin yang benar, nggak ada. Kita kurang apa lagi coba? Saya ini pakai lagi bangun kelapa sawit. Dari kelapa sawit aja luar biasa kekayaan kita. Bu Susi pun bilang dari ikannya bisa 500 triliun per tahun. Gitu. Dari kelapa, oh luar biasa. Kita ini korban perang asimetris. Dan yang terakhir adalah perang hibrida. Campuran dari simetris dengan asimetris. Setelah kita dilumpuhkan seperti skenario Ratu tadi terhadap Andalusia, pikiran kita, ekonomi kita dikuasai, tetap penaklukannya tetap adalah melalui invasi militer dimanapun. Karena penguasaan itu harus dengan menggunakan kekuatan militer. Nah, untuk itu sebagai penutup, saya berharap para ponpes Al-Islah ini lahir, kalau tadi Kak Gus bilang tadi lahir para profesor-profesor, ke depan juga lahir para jenderal-jenderal yang Islami dari Al-Islah ini. Amin. Untuk mempertahankan bangsa negara ini. Amin. Dan Al-Islah adalah pesantren pejuang luar biasa. Amin. Kami sangat menghormati. Al-Fatihah untuk almarhum, sampai merinding nih Pak Kiai, luar biasa perjuangan untuk bangsa dan negara ini. Dan semoga adik-adik di sini semua menjadi pelanjut dari perjuangan almarhum. Amin. 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 Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.